Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan distribusi T dan F. Nah, untuk distribusi T, ciri-cirinya adalah yang pertama, sampel yang diuji itu berukuran kecil, di mana N itu kurang dari 30. Yang kedua, penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan alfa dan besarnya derajat kebebasan atau DK. Nah, nama lainnya bisa DF. DF itu adalah singkatan dari degree of freedom. Nah, untuk fungsi pengujian distribusi T itu adalah untuk memperkirakan interval rata-rata. Yang kedua, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel. Yang ketiga, menunjukkan batas penerimaan suatu hipotesis. Yang keempat, itu untuk menguji suatu pernyataan apakah sudah layak untuk dipercaya atau belum. Nah, cara membaca tabel T, nah kita nanti belajar tentang beberapa tabel dan kita cukup membaca judul dan jangan sampai salah. Nah, untuk contohnya alfa itu adalah tingkat signifikan, dimana untuk penelitian di dalam pendidikan, di dalam ekonomi, politik kita ambilnya 5%. Kalau misalkan di dunia kesehatan kita ngambilnya 1%. Jadi alfa itu taraf kesalahan ya, atau peluang seorang peneliti melakukan kesalahan. Nah, untuk N itu misalkan kita ambil 15. Nah, DK itu derajat kebebasan, kalau DF itu adalah degree of freedom, yang artinya sama, dimana rumusnya itu adalah N dikurangi 1. Berarti 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Nah, untuk mencarinya T tabel, kita buka dulu tabelnya. Nah, di sini tabel T di sini ada tile probability P, yang ke bawah itu adalah DF, degree of freedom-nya. Nah, degree of freedom-nya tadi N-nya 15 terus dikurangi 1 berarti 14, dimana taraf signifikannya atau alfanya tadi adalah 5%. 5% itu berarti 0,05, berarti berhenti di sini. Nah, berarti titik 0,5 itu maksudnya adalah 0,05. Kalau di sini titik 10 berarti 0,10, seperti itu. Jadi kita cukup menarik alfanya berapa, 5%, berarti 0,05. Setelah itu kita tarik DF nya tadi N-1 yaitu 14. Oh, ketemu. Berarti T tabelnya adalah 1,761. Nah, sudah sama di sini. Nah, setelah itu penggunaan hipotesis, rumusnya adalah TH itu adalah T hitung, dimana X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan S dibagi lagi dengan akar N, dimana TH adalah T hitung, X bar itu adalah rata-rata sampel, mu itu rata-rata populasi, S itu adalah standar deviasi atau simpangan baku, dan N itu adalah jumlah sampelnya. Nah, untuk contohnya itu adalah rata-rata lamanya mahasiswa mengisi KRS tiap semesternya adalah 50 menit dan standar deviasinya 10 menit. Sekarang dengan adanya pengisian KRS melalui komputer, ternyata dari 12 mahasiswa memiliki rata-rata lamanya mengisi KRS 42 menit dan standar deviasinya adalah 11,9 menit. Ujilah hipotesa bahwa dengan adanya penggunaan komputer, maka pengisian KRS itu dapat lebih cepat. Nah, berarti kita nanti buat pertidaksamaannya ya, dari kata-kata lebih cepat, seperti itu, dimana taraf signifikannya adalah
atau 0,05. Nah, kita diketahui dulu ya, mu X itu adalah rata populasi 50, X bar rata-rata sampel itu 42. Setelah kita ambil 12 mahasiswa memiliki rata-rata 42 menit, berarti dia ini adalah X bar dan ini itu adalah mu. Nah, setelah itu ini sigma X itu adalah simpangan baku atau standar deviasi dari populasi. Sedangkan SX ini itu adalah simpangan baku atau standar deviasi untuk sampel, seperti itu. Jadi Anda harus pandai-pandai membedakan mana yang sampel dan mana yang populasi. Karena N itu sama dengan 12, maka gunakan uji T sampel kecil. Nah, ini adalah rumusan hipotesis yang sudah Anda rangkum pertemuan sebelumnya. Berarti di sini kita menggarisbawahi lebih cepat. Kalau lebih cepat berarti kurang dari 50 menit. Jadi kita pakai rata-rata yang populasi. Berarti yang minta permintaan soal kita taruh di H1. H1 itu hipotesis alternatif ya. Kalau H0 itu adalah hipotesis 0. Berarti dia saling berkebalikan. Nah, tadi mintanya adalah mu itu rata-ratanya kurang dari 50 menit. Kalau artinya kurang dari 50 menit itu berarti lebih cepat. Kenyataannya kan rata-ratanya 42 menit. Nah, berarti untuk H0-nya, berarti lawannya kurang dari itu mu lebih besar sama dengan 50 menit, seperti itu. Nah, setelah itu kita hitung T hitungnya, berarti 4 rumusnya tadi sudah ya. Berarti rumusnya adalah X bar 42 dikurangi mu rata-rata populasinya 50 dibagi S standar deviasi sampelnya 11,9 dibagi akar N. Berarti Anda bisa mengerjakan akar N terlebih dahulu, akar 12. Setelah itu 11,9 dibagi dengan hasil akar 12, seperti itu. Nah, baru nanti hasilnya baru dibagi dengan hasil pengurangan 42 dikurangi 50 dan ketemunya adalah negatif 2,33. Nah, tadi T tabel sudah kita cari negatif 1,796. Nah, dari rumusan hipotesis kita tahu dia ini masuk ke kurva ekor kiri, seperti itu. Nah, berarti kalau semisalkan kita gambar itu bentuknya seperti ini. Ini adalah 0. Yang garis tengah ini adalah 0. Ternyata T tabel itu letaknya di sebelah kiri 0. Negatif 1,796. Nah, setelah itu untuk nilai T hitung negatif 2,33, ternyata di sebelah kirinya lagi. Padahal di sebelah kiri T tabel itu daerah penolakan H0. Jadi semua nilai yang masuk lebih dari min 1,796 berarti H0-nya ditolak. Nah, apabila dia lebih besar dari min 1,796, berarti misalkan di sini, nah berarti H0-nya adalah diterima, seperti itu. Nah,
Berarti di sini, kurva T itu adalah dia bentuknya simetris. Jadi dia punya 2 ekor. Kalau misalkan dia kurang dari, kita lihatnya di H1 ya. Kalau kurang dari berarti ekornya di sebelah kiri. Kalau H1-nya ini lebih besar dari, berarti ekornya terletak di sebelah kanan. Nah, kalau dia sama dengan, maksudnya tidak sama dengan, berarti ekornya ada di sebelah kanan dan kiri, seperti itu. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, berarti kalau ini itu H1-nya adalah tidak sama dengan. Berarti ekor daerah kritis atau daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, dimana sebelah kiri ini negatif dan di sebelah kanan ini positif, dan tengah-tengahnya adalah 0. Nah, untuk kurang dari berarti ekornya daerah kritisnya itu terletak di sebelah kiri. Nah, nanti kalau semisalkan T hitung itu masuk ke daerah kritis, berarti atau daerah penolakan H0, berarti H0-nya ditolak. Nah, kalau dia semisalkan T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, berarti H0-nya diterima. Nah, sama halnya dengan yang lebih besar dari. Jika T hitung itu masuk ke daerah kritis, berarti H0-nya ditolak. Kalau misalkan masuk ke kurang dari T tabel, berarti H0-nya diterima. Seperti itu. Jadi ini daerah penerimaan itu menerima H0. Kalau H0 diterima, berarti dia menjadi kesimpulan. Kalau T hitungnya masuk ke daerah kritis yang dibatasi T tabel, berarti dia ditolak. Kalau misalkan H0 ditolak, yang jadi kesimpulan adalah H1-nya. Di soal tadi H1-nya kurang dari 50 menit. Nah, berarti dia ekor kiri. Pembatasnya adalah T tabel negatif 1,796. Ternyata T hitungnya terletak di sebelah kiri atau daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Berarti H0 ditolak. Kalau H0-nya ditolak, berarti yang jadi kesimpulannya adalah H1. Seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya H0 ditolak. Kenapa ditolak? Karena T hitung itu kurang dari T tabel, yaitu negatif 2,33 kurang dari negatif 1,796. Nah, kesimpulannya adalah dengan demikian pengisian KRS dengan cara sistem komputer itu terbukti lebih cepat daripada pengisian KRS sistem lama, seperti itu.